Jadi kita akan membahas, jadi kalau toksikan masuk ke dalam tubuh, maka barrier pertama yang itu disediakan oleh tubuh kita adalah membran, ya, khususnya membran sel. Membran sel. Kenapa bisa jadi barrier? Ya, karena kalau kita lihat membran itu, membran sel ya, itu tersusun atas fosfolipid. Kemarin sudah dijelaskan, fosfolipid itu berarti ada gugus fosfat yang berada di tepinya, baik tepi atas maupun yang tepi bawah ini, dan di tengahnya itu ada gugus, ada apa? Bukan gugus ya, kita bilangnya ada ekor ya. Ekornya itu sifatnya hidrofobik atau dia sifatnya lipofilik ya, karena dia tersusun atas lipid di sini ya, ada lipid. Kalau toksikannya itu lipofilik, maka dia kemungkinan besar bisa masuk ke bagian yang tel ini, yang lipofiliknya di sini. Tapi dia harus bisa melewati bagian yang hidrofilik di sini. Makanya ada pengaturan dalam tubuh kita, ya, ada pengaturan dalam tubuh kita. Jadi ada senyawa-senyawa yang bisa keluar masuk dengan mudah, ada juga yang dia harus melewati satu struktur tertentu dalam membran, ya, ada porin dan lain sebagainya. Kalau belajar biokimia mikrob, mungkin pernah belajar ya, struktur kalau gram negatif, gram positif, khususnya di gram negatif itu ada struktur porin, ya, struktur porin. Di situ dia bisa memasukkan senyawa-senyawa tertentu, khususnya misal ya antibiotik itu bisa masuk ke bagian porin, ya. Artinya dia tidak bisa masuk melewati peptidoglikan biasa atau membran sel seperti biasa, tapi dia difasilitasi, dalam kutip difasilitasi oleh struktur protein yang disebut sebagai porin. Nah, masuknya xenobiotik atau toksikan ke dalam tubuh itu sangat dipengaruhi oleh masanya, masa dari toksikannya atau masa dari xenobiotik, dan juga daya keterikatan dengan lemak, ya, daya keterikatan dengan lemak atau yang sering kita sebut apa, lipofiliknya. Istilahnya sifat lipofiliknya itu seperti apa, atau sifat hidrofiliknya seperti apa, ya. Dan tentu saja muatannya, ya, muatannya sangat sangat bergantung, sangat berperan dalam keluar masuknya mudah atau tidaknya si toksikan masuk ke dalam tubuh. Ini ya membran transporternya. Jadi si toksikan bisa masuk hanya melalui membran transporter. Jadi ada bagian khusus dalam membran ini yang dia memfasilitasi si toksikan. Oke, sebenarnya mungkin fungsinya nggak memfasilitasi secara khusus si toksikannya, tapi dia memfasilitasi senyawa lain. Tapi ya, si toksikan ini memanfaatkan transporter itu saja. Nah, kita kupas satu-satu ya. Ini ada, jadi tadi yang mempengaruhi ya si toksikan masuk penetrasi ke membran yang sebenarnya dia tadi fosfolipid bisa sebagai barrier ya. Itu yang pertama adalah size-nya, ukurannya. Kalau dia ukurannya besar, maka dia nggak bisa masuk ya, dihalangi oleh struktur si membran itu sendiri. Tapi biasanya kalau di bawah 600 itu bisa masuk. Makanya kok kalau kita buat mencari senyawa antimikroba ya, antimikrob atau apa yang berkaitan dengan herbal misalkan, atau yang lainnya tidak hanya herbal ya. Kalau saya misalkan
risetnya tentang senyawa aktif dari mana saja, bisa dari tumbuhan, ya, bisa dari mikroba ataupun yang lain, misal sebagai antibiotik atau sebagai anti yang lain, maka obat tersebut harus bisa masuk ke membran sel. Caranya gimana? Kita mainan ke pertama size-nya. Jangan sampai yang kita dapatkan itu adalah size-nya terlalu besar. Kalau size-nya terlalu besar, maka nggak bisa masuk ke dalam membran. Ada mekanisme yang bisa dilalui oleh molekul-molekul. Kalau ini gambarannya ya, supaya jelas di sini. Ini kalau ini gambaran dari membran, ya, lipid bilayer. Nah, kalau ukurannya sesuai, terus lipofiliknya itu sesuai, karakter lipofiliknya, terus charge atau muatannya itu sesuai, maka dia bisa masuk ke dalam sistem sel tersebut. Ya, kalau ukurannya sangat kecil, misalkan kurang dari 150 Dalton, ya, maka dia bisa dengan mudah masuk ke bagian yang kita sebut intercellular space. Ya, jadi kita bayangin sel-sel itu dia kan satu sel dengan sel yang lain berjejer nih dalam tubuh kita. Sel itu kan gini ya, banyak banget dalam tubuh kita sel banyak ya, karena kita multiseluler ya, organisme multiseluler, dan antara sel satu dengan sel yang lain itu ada ruangan, ada space ya, kita sebut intercellular space. Nah, ini bisa melewati nih ya, bisa melewati si molekul yang sangat kecil ya, kurang dari 150 Dalton. Dan molekul-molekul ini kita kenal biasanya punya karakteristik highly water soluble. Ya, jadi dia sangat-sangat, karena kecil gitu ya, itu sangat larut ya, atau mudah larut dalam air ya, atau plasma. Oke. Lalu kalau yang kecil juga misalkan apa ya? Kalau di sini contohkan alkohol, ya alkohol bisa masuk. Ya, tapi di alkohol itu di situ ada gugus hidroksil ya. Bergantung alkoholnya nanti jenis apa. Tapi kalau alkohol sederhana, dia bisa masuk melalui penetrasi membran. Oke. Ini yang pertama, jadi size itu jadi meter ya. Jadi sesuatu yang akan dipertimbangkan oleh si sel untuk menyerap atau tidak toksikan atau xenobiotik. Selain size juga kelarutannya, ya, solubility. Ya. Dia termasuk toksikan tersebut termasuk lipofilik atau tidak. Nah, lipofilik artinya suka terhadap lipid. Ya. Kalau suka terhadap lipid berarti karakter senyawanya dia juga seperti lipid atau non polar. Ya. Kebalikannya, ada juga yang disebut hidrofilik. Kalau hidrofilik berarti suka air, ya. Kalau suka air berarti ada struktur atau gugus fungsi di senyawa tersebut yang menyebabkan dia sangat mudah berikatan dengan air. Contohnya, kalau dia punya gugus fungsi, misalkan yang kaya dengan pasangan elektron bebas, ya, atau yang punya elektronegativity yang tinggi, elektronegativitas yang tinggi, misalkan nitrogen. Kalau dia ada atom nitrogennya, kemungkinan ya dia akan hidrofilik, atau oksigen, ada oksigennya, maka dia kemungkinan akan hidrofilik. Atau dia polar ya, mudahnya bagi kita itu polar. Tapi kalau kenapa kok polar? Karena ada struktur ini. Kenapa ada pasangan elektron bebasnya misalkan. Nah, seperti itu. Oke, terus charge ya. Nah di sini, ini paling mudah ya. Perhatikan gambar ini. Kalau muatannya terlalu besar, maka dia akan ditolak oleh
si membran bilayer ini. Kenapa? Karena ya bagian membran bilayer ini juga dia tersusun atas fosfat. Fosfat tentu saja dia bermuatan. Nah, kalau dia punya muatan juga, ya dia akan tertolak. Ya, seperti itu. Gambaran mudahnya. Ya, tapi tentu saja nanti akan bergantung pada muatannya seperti apa. Tapi secara umum molekul-molekul yang punya muatan dia tidak mudah masuk atau keluar dari plasma membran. Oke. Lebih jelas seperti ini, lebih detail ya. Contohnya, kalau kita perhatikan di tabel ini, ya di tabel ini ada asam benzoat. Asam benzoat itu biasanya kita temukan di mana? Ada yang tahu asam benzoat itu bisa kita temukan di mana? Ya, asam benzoat misalkan ya, itu banyak kita temukan di pengawet makanan. Ya. Kalau asam benzoat, kita perhatikan aja strukturnya. Ya, strukturnya di sini ada benzena, nah dikasih asam karboksilat. Ya, ada benzena dikasih asam karboksilat di sini. Nah, kalau pH-nya rendah atau asam, ya, pH-nya asam, hanya sedikit yang terionisasi. Ya. Artinya charge-nya itu kecil. Maka pada pH rendah, ya, pengawet yang berupa asam benzoat ini bisa keluar masuk dengan mudah, dalam kutip dapat keluar masuk dengan mudah ke membran. Tapi kalau pH-nya lebih tinggi, misalkan pH-nya 7, ya, pH-nya 7, misalkan ya, kalau di pH tubuh itu kan 7,4 atau 6,8, ya, maka hanya sedikit yang yang terionisasi itu banyak, ya, sekitar 99%, gitu. 99% dari asam benzoat itu terionisasi, maka dia sulit untuk masuk atau terabsorb ke sel, ke dalam sel. Kebalikannya, kalau ada anilin, ya, anilin ini dia cenderung basah, ya. Kenapa? Di sini ada gugus NH3, ya, atau amin NH2. NH3. Kalau dia posisinya asam, ya, posisinya asam itu misalkan gimana? Bagian apa dalam tubuh yang pH-nya sangat asam? Bagian mana? Bagian lambung. pH-nya berapa, anak? Cindy. Oh, sorry. 3 apa 4 ya, Pak? Kurang dari itu. Oh. Bisa 1 atau 2. Nah, ini kan stomat. Ya. Oh iya. Oh iya. Yang dimaksud itu adalah pH lambungnya. Ya. Itu pH-nya 1-2. Maka si anilin ini akan terionisasi, mudah terionisasi. Artinya dia apa? Molekulnya jadi besar, bermuatan. Ya. Maka di dalam lambung, ya, di dalam lambung dia tidak mudah terserap oleh sel-sel di lambung. Tapi pada kondisi ketika pH-nya itu tinggi, contohnya di usus, ya. Contohnya di usus. Ya, di usus pH-nya bisa 8, ya. Bisa 8. Maka kalau anilin pada pH rendah dia banyak terionisasi, artinya dia punya muatan, benar nggak? NH+ ya, Pak. di sini. Iya, Pak. Berarti dia susah untuk keluar masuk. Oke. Selain tadi size, terus solubility, charge,
ya kan? Nah, lalu kita akan masuk ke distribusinya. Nah, sampai sini di sini ya gambar ini jelas ya. Jadi kalau dikasih gambar ya kita perlu menjelaskannya ya. Di sini ya saya ulangi lagi, size itu akan mempengaruhi keluar masuknya si senyawa toksikan atau xenobiotik ya. Juga pada karakter lipofilik atau hidrofiliknya suatu senyawa ya. Atau juga apa tuh charge-nya, muatannya. Kalau dia bermuatan, ya dia agak susah untuk keluar masuk atau mempenetrasi si membran. Seperti itu. Nah ini kalau di sini dikatakan molekul is too hydrophilic, ya, to enter lipid membran. Contohnya kalau gugus hidroksilnya banyak. Jadi hidroksil, kalau dia ada senyawa hidroksil berarti dia terlalu polar kan? Nah, terlalu polar berarti dia agak susah masuk ke membran. Seperti itu. Terlalu besar juga susah untuk masuk. Ya, seperti tadi makromolekul yang gede atau metabolit sekunder yang besar, gitu ya, lebih dari 600 Dalton ya di awal, ya maka dia agak susah. Makanya kalau kalian amati kakak kelas kalian yang sekarang riset di bioinformatik, ya, pemilihan senyawanya itu, ligannya itu yang dipilih itu kebanyakan harus di bawah 500 biasanya seperti itu. Oke. Next, kalau sudah masuk, terabsorb oleh tubuh kita, ya bisa masuk melewati membran. Lalu apa yang akan dilakukan oleh tubuh kita? Ya, kalau sudah terekspos, ya, terus sudah terabsorb oleh tubuh kita, maka akan didistribusikan atau apa tuh namanya? Ya, distribute, disebarkan ke atau disampaikan dalam kutip ya, disampaikan ke organ-organ atau jaringan-jaringan tertentu. Nanti setelah distribusi ada mekanisme metabolisme ya atau biotransformasi, bisa menjadi senyawa yang lebih toksik ya, bisa berubah menjadi yang less toksik, atau dia bisa konjugasi atau dia bisa berikatan dengan yang lain, dan ya sifatnya bergantung, ada yang lebih toksik ada yang tidak, atau sekedar dia nempel saja seperti itu. Nanti kalau dia non toksik atau less toksik, dia bisa dikeluarkan ya melalui sistem ekskresi nanti, atau kalau dia toksik ya, maka dia akan mempengaruhi ya beberapa organ yang jadi target, atau kadang ke storage-nya, tapi biasanya ke targetnya. Contohnya dia mempengaruhi protein ya atau DNA RNA reseptor dalam tubuh kita, dalam sel, seperti itu. Toxic efeknya bisa mempengaruhi genetik kita, ya bisa menimbulkan kanker dan lainnya. Oke, jadi distribusi ya, jadi ketika masuk ke dalam tubuh ya, ke dalam sel, lalu diedarkan oleh tubuh kita ya, khususnya oleh darah ini bisa masuk lalu disebarkan ke organ-organ atau jaringan tertentu. Nah, tingkat distribusi dari toksikan ini sangat dipengaruhi oleh volume, ya, volumenya. Ya, ini bisa berkaitan dengan darahnya, berapa banyak sih darahnya, berapa besar sih size dari organisme tersebut, ya. Lalu dipengaruhi oleh juga storage, ya. Apa itu namanya? Si storage ya, apa penyimpan ya, penyimpan ya. Nanti di slide setelahnya ya. Contohnya misalkan plasma ya, itu termasuk penyimpan, atau
jaringan adiposa itu juga termasuk yang menyimpan senyawa-senyawa toksikan atau xenobiotik. Ya. Juga dipengaruhi oleh blood-brain barrier. Ya, nanti ya, penjelasannya nanti ya. Dan lainnya. Oke, kita detailkan. Tapi sebelum itu kita masuk ya. Ini sebenarnya agak-agak tambahan dari kita. Jadi obat ini khususnya untuk distribusi obat ya ke dalam tubuh. Kalau kita minum obat ya atau mengkonsumsi obat, maka si obat itu bisa masih berada pada sistem peredaran darah kita ya, vascular system ini ya. Sini yang nomor 1. Oke, masih dalam sistem peredaran darah. Oke. Atau ya dia bisa terdistribusi ke ya di sini body water ya di beberapa organ tubuh kita. Sebagian obat ya dia juga bisa mencapai organ-organ tertentu. Kalau di sini dicontohkan ya, dan organ ini bukan merupakan site of action, artinya bukan target utamanya. Bukan target utamanya. Ya. Contohnya kalau kita menggunakan iodin, ya maka dia akan terkonsentrasi di thyroid gland, ya thyroid gland. Ya, maka ketika kita mengkonsumsi iodin, ya dalam kadar yang banyak, maka pada kelenjar tiroid kita bisa temukan iodin yang melebihi normal. Atau obat yang ya biasanya ditasbihkan sebagai anti-malarial drug. Ini ya bisa terakumulasi di hati. Ya, bisa 1000 kali lipat. Atau di sini contohkan juga tetrasiklin. Tetrasiklin itu antibiotik ya. Antibiotik dia bisa berikatan ke tulang ya, di gigi atau di jaringan lemak ya, seperti itu. Padahal ya bisa jadi kalau kita mengkonsumsi antibiotik ya yang kita target adalah organ-organ yang dia terkena misalkan mikroba ya atau bakteri yang target dari tetrasiklin tersebut. Tapi ternyata ketika kita mengkonsumsi ya bisa juga nanti berikatan ke tulang kita atau gigi atau disimpan di dalam lemak. Ya, tapi kebanyakan dari obat itu sudah didesain supaya tidak terakumulasi. Makanya kalau penelitian obat agak lama, tidak menimbulkan toksisitas pada tubuh, ya. Didesainnya seperti itu. Sehingga dia bisa melewati ke biasanya yang bagian akhir itu di organ tubuh yang paling akhir menjadi tempat akumulasi itu kan ginjal ya, di ginjal. Makanya kalau orang mengkonsumsi banyak obat dan obat itu kan xenobiotik ya, xenobiotik, dan itu misal tidak bisa dikeluarkan dengan mudah, maka dia akan terakumulasi di ginjal. Maka ginjalnya biasanya lebih mudah rusak atau sering kali ditemui rusak oleh orang yang suka mengkonsumsi obat-obatan. Bukan obat-obatan drugs nafsa ya, tapi obat-obatan biasa. Makanya kok kalau kita minum obat ya disesuaikan aja. Kalau disuruhnya misalkan hanya kalau sakit gitu kan ya, obat diminum kalau sakit. Misalkan kalau kalian sakit gigi, kalau sakit gigi itu kadang dokter meresepkan obat yang diminum kalau dia sakit saja. Kalau kita sakit baru bisa diminum. Nah itu jangan sampai kita terlalu ini ya. Oh ini kayak sakit dikit terus minum obat. Ya kalau bisa ditahan ya
di ini aja ditahan ya. Kalau sakitnya agak-agak parah dan kita tidak bisa, dalam kutip tidak bisa menahannya, maka kita mengkonsumsi obat tersebut. Kenapa? Karena semakin banyak obat yang masuk, dan karena itu sebagai toksikan atau xenobiotik atau zat asing yang masuk dalam tubuh, maka dia akan terakumulasi ya. Finally ya nanti akan masuk ke ginjal, nanti ginjalnya rusak seperti itu. Oke, tapi ya nanti ya ginjal kan ada ini juga mekanisme untuk karena dia kalau kita masih hidup ya ginjalnya masih terintegrasi dengan sistem tubuh kita ya, nanti ada sel-sel yang bisa recovery, tapi ya kalau terlalu banyak juga agak susah seperti itu. Nah, kita kulik satu-satu ya. Tadi yang mempengaruhi kecepatan distribusi. Jadi yang pertama adalah volume. Volume dari tubuh kita. Volume dari tubuh kita. Jadi yang mempengaruhi siapa? Yang paling besar adalah cairan. Ya, misalkan plasma. Ya, cairan plasma. Atau ada juga yang dikenal sebagai interstitial water. Ya, jadi cairan apa kalau ininya ya? Jadi antar sel. Oke. Jadi ada kalau kita tadi ada sel ya, ada sel satu dengan sel yang lainnya, maka ada sela di antara sel tersebut dan itu diisi oleh plasma atau cairan ya. Itu disebut sebagai cairan antar sel ya. Atau yang ketiga ini intracellular water ya. Ini adalah cairan yang mengisi sel tersebut, yaitu kita bilang sitoplasma ya kali ya, sitoplasma di dalam sel gitu. Oke. Ternyata kalau ini dalam 70 kg berat badannya manusia ya, kalau mengkonsumsi obat ya 1 gram misalkan, maka pada plasma waternya ya itu masih tersisa 333 mg per liter. Lalu sampai ke jaringan ya itu jadi lebih sedikit. Jadi siapa ya yang paling banyak dalam kutip menampung pertama kali, yaitu cairan. Cairannya bergantung, entah itu cairan plasma secara umum ya atau di cairan di ekstraseluler ya, di sini ada ekstraseluler water iya ya, atau di bagian yang lainnya seperti itu. Lalu yang mempengaruhi juga adalah ini tempat untuk menyimpan. Jadi toksikan yang masuk ke dalam tubuh kadang disimpan terlebih dahulu. Contohnya si hemoglobin ya, hemoglobin yang pada pertemuan 1 kita bahas dikit ya. Jadi kalau ada karbon monoksida masuk ke dalam tubuh, maka dia akan terikat oleh hemoglobin. Ya, hemoglobin. Oke. Berarti di hemoglobin itu sebagai tempat untuk penampungan sementara. Ya kan? Sebelum nanti dialirkan ke yang lain. Entah itu sistem saraf dan lain sebagainya. Atau paraquat. Ya, jadi paraquat ini apa ya? Pestisida. Pestisida jenis herbisida untuk kalau petani kalau dulu sih digunakan untuk ini ya, membasmi gulma ya. Jadi lalu contoh yang lain adalah TB atau timbal ya. Jadi timbal itu dia bisa disimpan di tulang ya. Padahal target dari si timbal itu adalah pada soft tissue. Soft tissue itu contohnya jaringan lemak yang soft tissue itu gini. Ada jaringan-jaringan yang dia mensupport organ tubuh.
Ya, ada organ hati, terus nanti ada jaringan yang mengokohkan, mensupport, itu disebut soft tissue ya, dan banyak ya. Dan itu target dari PB biasanya ya, sebagai toksikan atau xenobiotik. Oke. Nah, nah storage-nya ini bisa plasma, berupa plasma ya, bisa berupa hati atau ginjal ya, atau bisa berupa jaringan lemak, jaringan adiposa, atau tulang. Nah, yang pertama plasma ya. Di sini plasma ada, kalau kita perhatikan di sini. Ya, kalau kita perhatikan di sini, yang paling banyak ya, yang paling banyak menyerap toksikan itu adalah bagian albumin. Ya, di sini bagian albumin. Ini bisa menyerap asam urat, vitamin C, ya, tetrasiklin. Ini antibiotik ya, klorofenikol juga, ya, fatty acid, suramin, dan seterusnya, penisilin dan sebagainya. Ini bisa masuk atau disimpan di bagian albumin. Oke, lalu ya, hati dan ginjal, ya, hati dan ginjal. Di hati dan ginjal ini ya, dia bisa menjadi penyimpan toksikan atau xenobiotik ya. Khususnya kalau di hati ada sel hati yang kita sebut hepatosit ya, hepato ya, itu hati, sites ya, site ya, hepatosit ya, biasanya ya mereverse ke sel. Jadi hepatosit berarti sel hati. Dan di hepatosit ini dia bisa menyimpan senyawa-senyawa kimia. Nah, kalau di ginjal gimana? Di ginjal, di sel ginjalnya, khususnya pada apa? Nefron. Ya, gambarannya ini. Di sini ada lobe, di sini ada nefron. Ya, di nefron ini ya fungsinya biasanya untuk apa? Pada pembentukan urin ya. Itu. Nah, ini bisa menjadi tempat sebagai tempat untuk menyimpan sitoksikan atau xenobiotik. Lalu tadi yang saya sudah sebut juga, jadi jaringan adiposa atau lemak juga bisa digunakan atau menjadi tempat penyimpanan toksikan ya, di sel adiposit ya, di sel adiposit jaringannya namanya jaringan adiposa. Nah, khususnya yang bisa disimpan di sini adalah toksikan-toksikan yang dia lipid soluble toksikan. Dan yang penelitian sekarang ada yang menyebut istilah ya, mengeluarkan istilah obesogen, itu senyawa-senyawa yang dia mencirikan sebagai atau sebagai marker untuk obesitas. Lalu bone storage depot ya. Jadi tulang juga bisa digunakan sebagai tempat untuk menyimpan toksikan. Tempat untuk menyimpan toksikan. Ya, contohnya ada timbal atau logam-logam lain ya. Itu bisa menggantikan ya posisi kalsium atau fluoride yang ada di tulang. Jadi kan sebenarnya kalsium misalkan itu secara alami ada, dia berikatan dengan bagian hidroksiapatit yang menimbulkan apa, membentuk matriks kalsium hidroapatit ya di dalam tulang. Nah, keberadaan si toksikan ini ya, khususnya logam, kenapa? Ya karena akan menggantikan kalsium Ca2+ ya. Misalkan Pb2+, dia akan masuk menggantikan kalsium ya, berikatan dengan hidroksiapatit ya, sehingga dia terakumulasi di dalam tulang ini. Oke. Dan ini agak lama ya, sekitar 10 tahun baru
bisa recovery. Kenapa? Karena tulang itu selama 10 tahun ya, dia ganti dan di selnya. Seperti itu. Lalu blood brain barrier. Ya. Jadi pada ini ya otak. Kenapa kok jarang toksikan atau xenobiotik mencapai otak? Karena di otak punya mekanisme atau barrier tersendiri, ya, blood brain barrier. Ya. Jadi ketika masuk, ya, toksikan itu nggak bisa, misalkan masuk dalam tubuh terus terdistribusi ke sistem peredaran darah tadi kan ya, terdistribusi. Maka ketika mencapai otak, ya, dia tidak mudah untuk keluar masuk. Ya. Harus melewati carrier, ya, melewati carrier atau pembawa. Nah, contohnya adalah, ya, kalau di sini, ya, kita sebut methyl mercury cysteine kompleks, ya, di sini. Jadi ada xenobiotik, ya, yang dia tapi ini di sini nggak dirinci ya. Ada xenobiotik yang dia bisa masuk, ya, ke otak, ya, tapi dengan mediasi, ya, methyl mercury cysteine kompleks. Kalau sudah dimediasi, artinya dia bisa masuk ke sel otak, artinya dia nanti bisa toksik ke otak. Ya. Nah, contohnya nih, ivermectin. Ini satu insektisida juga. Jadi ivermectin itu nama dagang. Ya, jadi kalau kalian riset tentang insektisida, saya risetnya salah satunya tentang insektisida. Ivermectin, menyebutkan ivermectin. Terus strukturnya kayak gini. Diminta strukturnya seperti apa ivermectin. Ya. Maka senyawa-senyawa insektisida, ya, yang dagang, yang komersil itu biasanya lebih dari satu senyawa, nggak bisa tunggal. Ya. Biasanya lebih dari satu senyawa dan itu efeknya sinergis. Jadi satu senyawa misalkan efeknya 10, ya, nilainya 10, yang ini 10, ketika disatukan nanti bisa jadi 100 atau 80. Tidak hanya 80, tidak hanya 20, ya, 10 kayak gitu. Itu efek sinergis pada insektisida. Nah, contohnya ivermectin, ya, di sini ivermectin itu terdiri dari dua, ya, B1A, ya, dan B1B. Ya, strukturnya agak mirip, tapi kita nggak bahas struktur, ini aja. Yang ingin saya sampaikan adalah ivermectin dia ternyata menurut penelitian, ya, dia lebih toksik di mouse, ya, MDR 0 ini multi drug resistant, ya, dibandingkan dengan yang kontrol. Ya, jadi kalau LD50-nya rendah, jadi kalau kita riset terus LD50-nya rendah, nilainya rendah, kecil, berarti dia sangat toksik. Ya. Nah, ternyata pada tikus, ya, pada tikus yang dia MDR 0 atau multi drug resistance, yang sudah dibuat multi drug resistance, ya, itu ternyata lebih toksik terhadap ivermectin ketimbang tikus biasa. Ya. Kenapa? Ya, karena pada tikus yang MDR ini, pada bagian otaknya, ya, sudah diubah, ya, dengan adanya mekanisme pengubahan dia menjadi MDR 0 mice ini, ya, dia sudah diubah sehingga daya ikat terhadap si ivermectinnya ini 80 kali lebih tinggi dibandingkan dengan tikus yang biasa. Nah,
Seperti itu ya. Kenapa? Karena ada perubahan pada barrier di otaknya, blood brain barrier-nya. Jadi bisa dimanipulasi, bisa dimodifikasi dengan cara tadi rekayasa, ya. Seperti itu. Sampai sini ada yang tanyakan? Ketika toksikan, ya, masuk ke dalam tubuh, khususnya bagi para ibu atau yang punya sistem apa itu namanya, ya hewan juga yang punya anak, gitu ya. Dan dia ada sistem tadi, ada plasenta, berarti kan ada yang menghubungkan antara ibu atau ya ibu dengan anaknya, ya, atau si janin, ya. Maka ada istilahnya si toksikan ini, ya, bisa masuk, ya, masuk ke janin, ya, dari ibu bisa masuk ke janin, ya, melalui plasenta dengan difusi sederhana. Artinya bisa langsung masuk, ya, ke dalam sistemnya si janin, ya. Kecuali di sini, the only exception are a few metabolite, antimetabolite that are structurally similar to endogenous purine and pyrimidines. Ya, kalau dia senyawa-senyawa yang agak mirip dengan purin atau pyrimidin, maka dia harus melewati, ya, melewati mekanisme yang disebut transport aktif, ya, untuk bisa mencapai ke bagian janin. Contoh toksikan atau xenobiotik atau apapun, ya, yang nanti bisa ditransfer ke janin melalui di plasenta ini, ya, contohnya adalah virus, ya. Jadi ada virus, contohnya rubella, atau contohnya nih sifilis spirochetes, ya. Ini penyebab penyakit raja singa bagi yang berhubungan badan, ya, nggak safe, ya, atau yang di luar pernikahan, ya, seringkali kena sifilis, ya. Maka efeknya adalah nanti mikroba ini bisa ditransfer ke anaknya meskipun masih dalam bentuk janin, ya. Atau, ya, contoh yang lainnya, ya, kalau di sini globulin antibodies, ya. Jadi ada antibody, ya, yang dia bisa ditransfer, ya, melalui plasenta, bisa ditransfer dari ibu ke janin. Nah, seperti itu. Kalau kita perhatikan di sini, ini bagian ibu, ya, ini plasentanya kan masuk. Nah, kalau kita perbesar, ya, ada strukturnya, ya, seperti ini. Jadi kalau oksigen bisa keluar masuk, ya, difusi biasa, CO2 juga begitu. Jadi misalkan ada pernapasan, ya, kalau janin yang sudah bernapas, ya, maka oksigen, maka dia bisa keluar masuk melalui sirkulasi di plasenta ini, ya. Oke. Ya. Intinya, ya, yang disampaikan di sini adalah ada sistem yang bisa menghubungkan, ya, mentransfer, ya, toksikan, entah apapun, entah itu toksikannya berupa biologis, ya, contoh virus dan sebagainya, masuk ke dalam janin, ya, dengan cara apa? Dengan cara tadi melalui si plasenta. Oke. Lalu ada yang mempengaruhi kecepatan distribusi, juga ada yang namanya redistribution of toksikan, ya. Jadi contohnya nih, ya,
ketika mendapatkan paparan timbal, ya, 2 jam setelah terpapar timbal, itu 50% itu bisa kita temui timbalnya, ya, sebagai toksikan itu di hati. Ya. Lalu 1 bulan setelahnya, ya, 90%, ya, jadi of those remaining in the body is associated with the crystal lattice of bone. Ya, jadi di bagian tulang. Jadi apa istilahnya? Jadi bertahap. Ya, awalnya nanti di hati, terus nanti ke tulang, ya. Tadi tulang sebagai final storage. Ya, kalau sebenarnya bukan final storage kalau PB itu, tapi ya storage ya, antara kan tadi, karena targetan PB itu biasanya di bagian soft tissue, ya. Nah, atau di sini ada senyawa-senyawa kimia, ya. Contohnya 2378 tetrachlorodibenzoparadioksin dioksin. Ini dioksin ya, ini juga apa tuh? Ini saya capture, ya, dulu tahun 2019, ya, sekitar bulan November ada isu dioksin yang ada di, saya lupa ini di apa sih, plastik ya, atau di pabrik, kalau corong-corong gitu ya, kalau ya corong-corong apa namanya ya, smelter atau apa gitu ya, yang dipabrikan itu dia bisa mengeluarkan asap. Nah, asapnya itu kadang isinya dioksin, ya. Dan biasanya, oh ya, ini isu tempe. Kalian pernah dengar nggak tempe atau pabrik apa, ya, pabrik rumah, dan dia menggunakan bahan bakarnya itu adalah plastik. Ya, kalau di Indonesia kan sering banget ya viral tuh di Facebook atau apa gitu ya, sosial media gitu ya. Ada yang memasak masakan dengan menggunakan bahan bakar plastik. Padahal di plastik itu ya kadang ada dioksinnya. Ya, maka nanti dioksinnya masuk ke dalam makanan, masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Nah, contohnya itu ya. Jadi dioksin atau PCDD, ya, itu kalau sudah masuk ke ini, masuknya ke dosis intravena ya, masuk ke tubuh kita, ya, karena dia termasuk lipofilik, dia mudah ya, 15% itu bisa masuk ke ditemukan di paru-paru, ya, dan hanya 1% di adipose tissue, ya. Tapi ketika 24 jam kemudian, ya, 0,3% itu di paru-paru, tapi 20% itu di adipose tissue. Ya, kenapa? Karena habitatnya si TCDD ini, dioksin ini memang di bagian yang lipofilik, yang non polar, ya, yaitu di adipose tissue. Jadi 5 menit, ya, cuma 1% ditemukan di jaringan adiposa. Tapi ketika sudah 1 hari gitu ya, semalaman ya, 1 hari, maka 20% bisa masuk ke jaringan lemak. Begitu. Sampai sini ada yang tanyakan? Oke. Next, yang lain udah cukup ya? Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa japri ke saya atau disampaikan ke Tiara. Ya, gitu aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.